Pengangguran atau tunakarya ialah istilah yang diberikan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Umumnya, pengangguran disebabkan karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Sejak lama, pengangguran sudah menjadi masalah bagi perekonomian negara. Sebab, karena adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat pun berkurang. Akibatnya, timbullah kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Secara umum, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pengangguran, antara lain penduduk yang relatif banyak, pendidikan dan keterampilan yang rendah, angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia kerja, teknologi yang semakin modern, pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghematan, dan penerapan rasionalisasi. Berdasarkan faktor penyebabnya, pengangguran dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu pengangguran friksional atau pengangguran normal, merupakan suatu keadaan menganggur atas kemauan sendiri. Mereka berhenti dari tempat pekerjaan yang lama dan mencari pekerjaan lain yang lebih baik guna memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan memperoleh jaminan sosial atau fasilitas lainnya yang lebih baik. Yang kedua adalah pengangguran struktural, merupakan pengangguran yang terjadi akibat perubahan struktur ekonomi dari suatu negara. Yang ketiga adalah pengangguran teknologi, merupakan pengangguran yang terjadi akibat kemajuan teknologi sehingga tenaga manusia digantikan dengan tenaga mesin. Yang keempat adalah pengangguran siklikal, merupakan pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Berdasarkan ciri-cirinya, pengangguran terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama adalah pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka merupakan situasi di mana orang sama sekali tidak bekerja dan tidak berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka bisa disebabkan oleh ketidaktersediaan lapangan kerja, ketidakcocokan antara kesempatan kerja dan latar belakang pendidikan maupun tidak mau bekerja. Yang kedua yaitu pengangguran tersembunyi. Apabila dalam suatu kegiatan ekonomi jumlah tenaga kerja sangat berlebihan, sehingga berada dalam suatu keadaan di mana sebagian tenaga kerjanya dipindahkan ke sektor lain, tetapi produksi dalam kegiatan itu tidak berkurang, maka dalam kegiatan itu telah berlaku suatu jenis pengangguran yang dinamakan pengangguran tersembunyi atau pengangguran tak kentara. Yang ketiga adalah pengangguran musiman. Pengangguran musiman merupakan pengangguran yang terjadi akibat pergantian atau perubahan musim. Dan yang terakhir adalah setengah pengangguran, terdiri atas pengangguran sukarela dan dukalara. Pengangguran sukarela adalah pengangguran yang menganggur untuk sementara waktu karena ingin mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Sedangkan pengangguran dukalara adalah pengangguran yang menganggur karena sudah berusaha mencari pekerjaan namun belum berhasil mendapatkan kerja. Tingkat pengangguran ialah perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Tingkat pengangguran sendiri dihitung dengan jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikalikan 100%. Ada beberapa akibat buruk yang ditimbulkan oleh pengangguran. Yang pertama yaitu peningkatan tindakan kriminalitas, tingkat kesehatan menjadi menurun, terjadinya kekacauan sosial dan politik, hilangnya kepercayaan diri dan menurunnya kemampuan kerja, serta akan terjadi perselisihan dalam keluarga. Pengangguran tidak hanya jadi masalah bagi orang yang bersangkutan, tapi juga bagi negara dan pemerintah. Untuk itu, penting bagi pemerintah agar membuat kebijakan yang bisa mengurangi angka pengangguran. Misalnya saja kebijakan seperti perluasan kesempatan kerja, melalui perluasan produksi, peningkatan investasi, peningkatan ekspor, dan penggalakan program padat karya. Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin menyatakan jumlah pengangguran akibat pandemi corona mencapai lebih dari 10 juta jiwa. Angka tersebut dihitung dari jumlah karyawan yang dirumahkan dan pemutusan hubungan kerja atau PHK di seluruh sektor industri dan UMKM. Untuk mengatasi lonjakan pengangguran, pemerintah harus melakukan dua hal, yakni menjaga permintaan dan mempertahankan ketersediaan pasokan.